Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Tuhan, tetap semangat di dalam belajar, dan tak lupa untuk selalu bersyukur di dalam keadaan apapun juga. Baik, pagi hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 10, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, bab yang kelima, yaitu berjudul Allah Sumber Pembaru Kehidupan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar tentang materi kelas 10, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, yang berjudul Allah Sumber Pembaru Kehidupan. Berkati kami, berikan kami hikmat, kepandaian, kecerdasan, agar kami dapat memahami materi ini dengan jelas dan terang, dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bab yang kelima, Allah Sumber Pembaru Kehidupan. Tujuan pembelajaran untuk materi ini adalah yang pertama, mengakui bahwa Allah adalah pembaru hidup manusia. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan pada diri sendiri sebagai suatu proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Capaian pembelajaran dan kata kunci untuk materi ini adalah yang pertama, capaian pembelajarannya mengakui bahwa Allah membarui hidup orang beriman. Dan yang kedua, kata kuncinya adalah pembaru hidup perubahan. Apersepsi. Di sini tampak dua gambar. Yang pertama adalah gambar bunga tulip. Ini adalah gambar sangat khas di negeri Belanda. Sangat terkenal sekali bunga tulip ini di negeri Belanda. Pada musim semi, biasanya banyak wisatawan yang datang ke Belanda untuk melihat keindahan dari bunga tulip. Sedangkan yang kedua, gambar yang kedua adalah bunga bangkai. Ini bunga yang ada di Indonesia atau yang biasa disebut bunga Rafflesia arnoldi. Dia tidak ada akar, batang, namun dia bisa hidup karena ini termasuk tumbuhan parasit yang tumbuh di atas inangnya. Nah, kalau kita lihat kedua gambar ini sangat takjub, sangat luar biasa keindahan yang ada pada bunga tersebut. Dan ini menunjukkan bagaimana pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita semua. Lagu pujian. Di sini ada sebuah judul lagu yang luar biasa, yaitu Setiamu Tuhanku Tiada Bertara. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 138. Saya bacakan untuk syair lagunya, karena lagu ini sangat-sangat bermakna sekali bagi kehidupan setiap orang percaya. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka, di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang kuperlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Bait yang kedua, musim yang panas, penghujan, tuayan. Surya rembulan di langit cerah. Bersama alam memuji, bersaksi akan setiamu yang tak bersela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang kuperlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Syair lagu dari Theo Chisholm, lagu William M. Runyon, penerjemah E.L. Pohan. Dari syair lagu ini kita bisa belajar tentang bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang luar biasa. Apalagi di
refnya di sini tulis setiap pagi bertambah jelas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita bagi setiap orang yang percaya. Dasar firman Tuhan untuk materi pada pagi hari ini adalah Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia meratap tentang kejatuhan bangsa Israel ke tangan Babel. Oleh karena ketidaktaatan bangsa Israel, sehingga Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada musuhnya. Namun kasih setia Tuhan kepada bangsa Israel tak pernah habis. Selalu baru setiap pagi dan besar kesetiaannya bagi bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan. Belajar dari sejarah, kita bisa belajar dari sejarah bangsa Israel yang jatuh ke tangan Babel. Kalau kita mempelajari dengan jelas bagaimana bangsa Israel ini jatuh ke tangan Babel. Ketika bangsa Israel ini taat kepada Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, hatinya berpaut kepada Tuhan, maka Tuhan menolong bangsa Israel di dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Ketika mereka berperang, Tuhan memberkati mereka dan mereka pun menang. Namun ketika mereka menjauh dari Tuhan, berpaling dari Tuhan, menyembah kepada Baal, maka Tuhan tidak beserta dengan mereka dan mereka pun jatuh atau kalah di dalam peperangan. Seperti contohnya yang tampak kita lihat ini adalah ketika bangsa Israel jatuh ke tangan Babel atau Babilonia. Oleh karena ketidaktaatan bangsa Israel, Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke tangan musuhnya. Dan mereka berada di dalam pembuangan di Babilonia. Namun seperti yang tadi kita lihat di dalam firman Tuhan, kasih Tuhan itu selalu baru setiap pagi dan tak pernah habis bagi bangsa Israel. Kemudian kita belajar lagi dari sejarah pada abad pencerahan deisme di abad ke-16 atau sekitar abad 17. Pada abad pencerahan deisme ini banyak ilmu pengetahuan yang bermunculan. Paham deisme berpendapat bahwa Tuhan itu seperti tukang arloji atau tukang jam yang membuat jam selesai bagi kliennya, kemudian memberikan jam itu dan tidak bertanggung jawab lagi akan kehidupan atau kelanjutan dari jam tersebut. Kemudian mereka sudah meninggalkan iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka banyak berpaling atau lebih mengutamakan ilmu pengetahuan daripada kepada Tuhan. Sehingga pada abad pencerahan ini muncul revolusi industri di abad ke-16 atau sekitar abad 17. Banyak ilmu pengetahuan yang diagungkan daripada mengutamakan Tuhan. Harapan pembaruan Allah di Amerika Serikat. Kita bisa belajar bagaimana bangsa Amerika Serikat menuju pembaruan yang mereka idam-idamkan. Thomas Jefferson, yaitu salah seorang presiden Amerika, dia mendeklarasikan tentang kemerdekaan bangsa Amerika, bahwa tujuan bangsa Amerika adalah kehidupan, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Ini yang dideklarasikan oleh Thomas Jefferson. Bagaimana Amerika ini akan menuju kepada kehidupan yang lebih baik, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Kita akan belajar bagaimana apakah tujuan yang mereka buat ini berjalan dengan baik atau tanpa ada tantangan yang mereka hadapi. Perjuangan pembaruan di United States atau Amerika. Setelah Abraham Lincoln mengumumkan emansipasi kaum kulit hitam, para budak tidak secara otomatis merdeka. Tidak mengherankan apabila setelah ratusan tahun merdeka, Amerika belum juga mencapai kebahagiaan itu. Semangat keunggulan orang kulit putih
yang hidup dengan menindas orang kulit hitam belum sepenuhnya hilang dari jiwa mereka. Jadi pada saat itu Abraham Lincoln berjuang untuk hak asasi manusia kaum kulit hitam, bahwa setiap orang itu di hadapan Tuhan sama, memiliki hak yang sama. Sehingga bangsa Amerika Utara dan Amerika Selatan berperang, di mana Amerika Utara itu di daerah industri, sedangkan di Amerika Selatan itu adalah daerah ladang, sehingga mereka sangat butuh budak di dalam pengerjaan ladangnya. Untuk menuju ke kebahagiaan, kehidupan yang lebih baik, kemerdekaan, bangsa Amerika harus banyak berkorban di dalam perjuangannya ini. Termasuk juga emansipasi kaum kulit hitam yang diperjuangkan oleh Abraham Lincoln. Tidak berjalan sebegitu mudahnya yang mereka lalui. Nah, penindasan kulit hitam masih terus berlangsung. Dan ini tidak sepenuhnya hilang di jiwa mereka. Kita baru memahami apa sebabnya ketika Dr. Martin Luther King Jr. menuliskan kata-kata perjuangannya, busur moral sejagat memang panjang, tetapi lengkungannya mengarah kepada keadilan. Smith 2018. King menunjuk pada kenyataan yang ia hadapi di dalam hidupnya, bahwa keadilan sama sekali tidak dirasakan oleh kaum kulit hitam pada masa hidupnya di tahun 1950 hingga ia ditembak mati pada tahun 1968. Jadi King memperjuangkan hak-hak sipil kaum kulit hitam, bahwa mereka adalah sama dengan kaum kulit putih. Mereka memiliki hak yang sama dengan kaum kulit putih. Perjuangannya ini berlangsung lama, hingga kalau kita bisa melihat sekarang buah perjuangan dari Martin Luther King ini adalah ketika Barack Obama menjadi Presiden Amerika Serikat. Dan di situ kita bisa lihat bahwa Barack Obama adalah Presiden Amerika Serikat kulit hitam pertama di Amerika Serikat. Nah, semua ini adalah buah perjuangan dari Dr. Martin Luther King Jr. Tidak mudah, tetapi ada hasil yang bisa dinikmati oleh keturunan selanjutnya. Tema Allah sumber pembaharu kehidupan yang didasarkan pada keyakinan yang berlawanan dengan pandangan kaum deisme tentang Allah ini menunjukkan bahwa Allah yang kita kenal bukanlah Allah yang tidak peduli dengan hidup manusia dan seluruh alam semesta. Allah yang kita kenal bukanlah Allah yang jauh, terasing, atau tidur. Kalau tadi sebelumnya di awal kita bisa belajar bagaimana kaum deisme beranggapan bahwa Tuhan itu seperti tukang arloji atau tukang jam yang membuat jam, kemudian diserahkan kepada kliennya dan tidak bertanggung jawab lagi akan hal itu. Tidak demikian dengan iman Kristen, iman orang percaya bahwa Tuhan membentuk hidup kita, tetap memelihara hidup kita, terus walaupun banyak tantangan, halangan yang harus kita lalui di dalam perjuangan itu menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Sekarang kita belajar bagaimana peranan Allah di dalam kemerdekaan Indonesia. Indonesia adalah negara yang luar biasa, yang didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia kaya akan beragam. Yang pertama, ada 17.000 pulau di Indonesia. Ada 300 lebih suku di Indonesia. Ada 1.000 lebih bahasa di Indonesia. Dan juga ada agama yang banyak di Indonesia. Semua ini beragam di Indonesia. Jadi ada tulisan di Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu, yaitu tujuannya untuk Indonesia. Perjuangan pembaruan di Indonesia,
kita bisa melihat di alinea ketiga Mukadimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kalau kita lihat ini bahwa Tuhan sangat berperan sekali bagi perjuangan pembaruan di Indonesia. Ini bisa kita lihat bahwa perjuangan pembaruan di Indonesia tidak didasarkan pada satu agama saja, bahwa setiap agama yang ada di Indonesia berperan aktif di dalam perjuangan pembaruan di Indonesia, termasuk juga dengan Kristen. Iman Kristen, orang-orang Kristen juga berjuang bagi kemajuan pembaruan yang ada di Indonesia, termasuk juga di dalam kemerdekaan. Banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya berperan aktif di dalam pembaruan, terutama kemerdekaan yang kita miliki saat ini. Perjuangan pembaruan di Indonesia. Pada awal pembentukan negara Republik Indonesia, negara kita menghadapi berbagai pergolakan yang bahkan berulang-ulang mengancam keberlanjutan bangsa kita. Antara lain DITII, Permesta, Gerakan 30 September, dan lain-lain. Bahkan sampai saat ini, ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia masih terus terjadi dengan munculnya beberapa gerakan yang ingin mengubah Pancasila sebagai dasar negara menjadi lebih sesuai dengan keinginan mereka. Namun sejauh ini kita masih tetap bertahan sebagai suatu bangsa. Hal ini tidak mungkin lepas dari pimpinan Tuhan di dalam kehidupan berbangsa kita. Sebagai generasi muda, kalian juga harus terlibat dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengembangkan semangat patriot atau membela negara. Karya pembaruan Allah dalam penyelamatan dunia. Allah tetap bekerja menyelamatkan dunia. Alkitab memberi kesaksian bahwa karya pembaruan Allah sudah direncanakan jauh sebelum kelahiran Yesus Kristus. Dari hal ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu bekerja luar biasa di dalam menyelamatkan dunia. Jauh sebelum kita memikirkan tentang hal ini. Bahkan jauh sebelum kelahiran Yesus Kristus. Tuhan sudah merancangkan hal yang baik bagi dunia ini. Terutama bagi setiap orang yang ada di dunia ini. Ketika kita membaca Alkitab dengan menerima tema bahwa Allah menciptakan, menyelamatkan, dan membarui, maka seluruh kesaksian Alkitab menjadi bukti bahwa janji Allah sungguh nyata dan berlaku bukan hanya pada masa lalu untuk bangsa Israel, tetapi juga pada saat ini untuk seluruh umat manusia yang percaya kepada Kristus. Sproul 1993. Ini dapat kita lihat dari kata-kata Rasul Paulus dalam Galatia, surat Galatia, yaitu Galatia pasal 4 ayat 4-5. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Sekali lagi saya ulangi. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Nah, kita bisa melihat sini bahwa Rasul Paulus menegaskan kembali bahwa akan genap waktunya sesuai dengan rancangan Tuhan, bahwa Tuhan akan mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dan menebus kita yang takluk kepada hukum Taurat, yang dahulunya seharusnya kita mati dan masuk ke dalam neraka, tetapi oleh karena
kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita diterima menjadi anak. Jadi kita bisa lihat di sini jauh sebelum Yesus lahir, Tuhan sudah merancangkan bagi keselamatan kita. Karya pembaruan Allah dalam penyelamatan dunia. Penyertaan Allah atas dunia saat ini bisa kita saksikan dari berbagai upaya perdamaian yang terus diupayakan terjadi di Timur Tengah. Beberapa negara Arab telah mulai menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Kendati demikian, kita masih berharap agar masalah Palestina dapat diselesaikan, juga dengan damai dan adil. Tentu kita berharap agar rakyat Palestina pun akhirnya kelak dapat menikmati hidup dalam kemerdekaan. Kita menyaksikan juga sejumlah negara berhasil mengatasi wabah COVID-19 dengan baik, seperti Vietnam, Taiwan, Selandia Baru, Finlandia, Jerman. Walaupun ada perdebatan tentang ukuran yang dipakai untuk menyatakan bahwa suatu negara berhasil dan negara lainnya gagal dalam mengatasi pandemik ini. Allah memberi hikmat kepada para pemimpin yang bekerja dengan keras dan berhasil membangun kepercayaan rakyat kepada negara. Jadi, keadaan kita pun saat ini ketika kita menghadapi COVID-19, Tuhan pun berperan di dalam penyelamatan dunia. Tuhan berperan melalui pemimpin-pemimpin negara kita, bekerja keras di dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Pembaruan Allah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada awal sekitar tahun 1990, TVRI menjadi satu-satunya sumber informasi. Kalau TVRI menjadi satu-satunya sumber informasi, maka sedikit sekali informasi yang didapat tentang keadaan negara Indonesia. Hanya siaran yang dilakukan oleh TVRI yang bisa kita dapatkan, maka itu juga yang menjadi sumber informasi kita. Tak lama sesudah itu muncullah televisi swasta, juga di sekitar tahun 1990. Ada RCTI, kemudian diikuti oleh SCTV dan televisi lainnya sampai hari ini. Dengan munculnya televisi swasta, maka beragam informasi yang bisa kita dapatkan. Banyak hal yang kita bisa ketahui dari informasi yang kita lihat di televisi swasta. Kemudian pada akhir tahun 1990-an, Indonesia ikut ke dalam penggunaan internet yang sudah berkembang di negara-negara lain. Jadi semakin kita ikut atau dalam penggunaan internet ini, maka semakin cepat informasi yang kita dapatkan. Semakin banyak dan beragam informasi yang kita ketahui, termasuk juga keadaan bangsa dan negara kita. Ada kesaksian dari Nancy Samola tentang turunnya Presiden Soeharto yang juga bertepatan dengan kenaikan Tuhan Yesus tanggal 21 Mei 1998. Kalau kita lihat ini bukan sesuatu hal yang disengaja, tetapi dari kesaksian Nancy bahwa Tuhan pun berperan di dalam pembaharuan kehidupan di Indonesia. Tepat pada kenaikan Tuhan Yesus, Presiden kedua Republik Indonesia, Bapak Presiden Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh Bapak B.J. Habibie. Pembaruan yang berkelanjutan. Setelah Allah memimpin bangsa kita keluar dari Orde Baru dan memasuki era reformasi, apakah tugasnya sudah selesai atas bangsa ini? Tentu saja tidak. Kita percaya bahwa Allah terus memimpin bangsa kita dalam berbagai langkah pembaruan yang terus kita jalani. Saat ini kita bisa menyaksikan perubahan-perubahan fisik di negara yang kita yakini sebagai bagian dari karya Allah untuk memperbarui bangsa kita. Ada pembangunan infrastruktur di mana-mana, sehingga membangkitkan gairah ekonomi bangsa. Kalian dapat mencari di internet
sejumlah jalan tol yang sudah dibangun oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Jalan tol Trans Sumatera misalnya, menghubungkan Lampung di Sumatera Selatan dengan berbagai wilayah lainnya di Sumatera. Keberadaan jalan tol seperti ini sangatlah menguntungkan secara ekonomis karena aliran berbagai produk antar wilayah menjadi lebih mudah. Dengan demikian, kehidupan rakyat yang berada di daerah yang semula sulit dijangkau menjadi terangkat secara ekonomis. Pembangunan tol ini sudah dimulai sejak tahun 2015 pada saat kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan masih akan terus berlanjut di berbagai wilayah Indonesia lainnya termasuk wilayah Papua. Nah, perubahan pembaruan ini kita bisa melihat dari infrastruktur yang dibangun. Banyak perubahan yang terjadi pada bangsa kita. Jadi ini terus-menerus berkelanjutan. Rangkuman, Allah sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya bukanlah Allah yang kemudian lepas tangan menonton bagaimana ciptaannya melewati hari demi hari. Allah terus bekerja untuk menghasilkan perubahan seperti apa yang Ia inginkan dan membawa kebaikan bagi semua. Seluruh isi Alkitab menceritakan tentang karya Allah dalam penciptaan, pemeliharaan, dan penyelamatan manusia. Baiklah kita memahami apa yang Allah inginkan sehingga kita berperan serta menghasilkan perubahan untuk menjadikan dunia ini lebih baik untuk semua manusia dan alam ciptaan. Nah, luar biasa bahwa Tuhan berperan aktif di dalam pembaruan segala kehidupan kita. Meskipun banyak tantangan, halangan yang harus kita lalui, maka kita bisa melihat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Itu bisa kita lihat di dalam kehidupan kita kalau kita ada sampai hari ini. Dan setiap pagi kita bisa bangun dan melihat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini sungguh luar biasa. Bahwa Tuhan kita tidak lepas tangan di dalam kehidupan kita. Namun Dia terus bekerja di dalam diri kita dan juga di bangsa kita Indonesia. Baik, terima kasih untuk materi pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita tutup dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Pagi hari ini kami telah selesai mengajarkan tentang Allah sumber pembaru kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk materi pada pagi hari ini. Biarlah kami bisa memahami materi ini dengan jelas dan terang dan kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terutama kami sebagai anak-anak muda bangsa Indonesia. Turut serta berperan aktif di dalam pembaruan kehidupan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.